Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Langsung aja ya, kita mulai. Hari ini kita nggak bakal pusing ngeliatin grafik atau angka-angka laporan keuangan yang kaku. Bosen kan? Bayangin aja kita lagi jalan-jalan ke alam liar, tepatnya ke padang sabana yang luas banget. Kenapa? Karena kita bakal belajar investasi dari sudut pandang yang beda banget. Bukan sekedar nebak angka naik turun, tapi ngebahas soal kepemilikan di dunia nyata. Jadi siap-siap ya buat ngelihat pasar saham dari kacamata yang baru. Coba deh, bayangin kamu lagi berdiri di tengah padang rumput tadi. Terus, kamu niat mau bawa pulang satu hewan buat dipelihara di tanah kamu sendiri. Nah, ubah mindset kamu sebentar. Lupain dulu soal grafik saham yang tiap detik gerak-gerak terus itu. Fokus ke kepemilikan fisik. Kalau kamu adopsi hewan hidup, kamu kan harus rawat dia di tanahmu. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau malam ini tiba-tiba ada badai besar datang, hewan kayak apa yang bikin kamu bisa tidur nyenyak kalau ada di lumbung kamu? Hewan yang super lincah tapi mungil? Atau hewan raksasa yang kokoh dan susah banget digoyangin angin? Kalau kita perhatiin sabana ini, ada dua pemandangan yang kontras banget. Pertama, lihat deh gajah yang satu itu. Geraknya lambat banget, badannya berat dan tenang. Ya, jujur aja sih, ngeliatin gajah jalan emang lumayan ngebosenin. Tapi pikirin lagi, gajah ini sanggup bawa beban yang super berat dan badai sekencang apapun gak bakal bisa bikin dia tumbang. Nah, sekarang bandingin sama sekumpulan tikus kecil di seberang sana. Mereka lari kenceng banget, lompat sana-sini, nembus semak-semak. Kelihatannya emang seru, bikin adrenalin naik. Makanya banyak pemburu amatir baru yang pada lari ngejar tikus-tikus ini gara-gara kepancing kecepatannya. Tapi mereka sering lupa satu hal mendasar. Tikus itu rapuh banget, kesandung batu kecil aja atau nggak sengaja keinjak kaki gajah, kelar deh hancur seketika. Pemburu yang udah senior tuh paham banget, mending pelihara gajah yang kelihatannya ngebosenin tapi bikin mereka bisa tidur nyenyak tiap malam. Terus, apa sih arti dari semua ilustrasi ini di dunia nyata? Mari kita buka rahasianya. Padang sabana tempat kita berdiri saat ini sebenarnya adalah Bursa Efek Indonesia, alias pasar saham kita. Dan hewan-hewan yang kita omongin tadi bukan cuma deretan angka atau tiket lotre di layar HP kamu. Mereka itu bisnis sungguhan, perusahaan beneran yang punya gedung, punya karyawan, dan bikin produk yang tiap hari kita pakai. Jadi waktu kamu beli saham, itu artinya kamu lagi mengadopsi seluruh bisnis yang hidup itu. Kalau kamu milih adopsi aset cuma gara-gara ngelihat seberapa cepat dia gerak, wah itu bisa nipu banget. Jadi, poin krusialnya adalah, gimana sih cara kita ngukur ukuran fisik hewan-hewan ini di bursa saham? Kalau di istilah akademis, ukuran ini namanya kapitalisasi pasar atau market cap. Simpelnya gini, ini tuh total nilai dari sebuah perusahaan di bursa. Cara ngitungnya gampang kok, tinggal kaliin aja harga per lembar sahamnya sama jumlah total saham yang beredar. Buat gampangnya, kamu bisa bayangin kapitalisasi pasar ini kayak berat badan dan ukuran fisik hewan di sabana kita tadi. Semakin gede market cap-nya, berarti hewannya makin berat. Artinya apa? Makin kuat juga penguasaan pasarnya dan makin stabil posisi dia pas ngadapin krisis. Nah, mari kita kenalan sama kasta pertama di bursa kita, sang gajah. Kalau di pasar saham, gajah ini masuk di kategori saham lapis 1, atau yang paling beken disebut saham blue chip. Ini tuh perusahaan-perusahaan raksasa yang kapitalisasi pasarnya di atas 50 triliun rupiah. Bayangin aja bank-bank raksasa nasional yang cabangnya ada di tiap sudut kota. Perusahaan kayak gini punya tata kelola perusahaan kelas dunia. Memang sih, sang gajah geraknya pelan, butuh waktu lumayan lama buat harga sahamnya naik. Tapi ingat keuntungan utamanya, pijakan mereka super kuat. Kalau ada badai krisis ekonomi melanda negara, gajah nggak bakal gampang terbang atau tumbang. Buat nyimpan uang dalam jumlah besar, ini adalah tempat yang paling aman dan stabil. Lanjut ke ekosistem berikutnya, kita punya sang kuda pacu. Ini adalah saham lapis 2, sering banget disebut second liner atau mid cap. Perusahaan kelas menengah ini punya ukuran fisik atau kapitalisasi pasar di kisaran 10-50 triliun rupiah. Badan kuda emang cukup kuat, tapi mereka jauh lebih lincah dan gesit dibanding gajah. Bisnis mereka ini lagi di fase yang berkembang pesat, artinya si kuda bisa lari lebih kenceng, ngasih potensi untung yang lebih tinggi dari blue chip. Tapi, kamu harus ekstra hati-hati waktu nungganginnya. Kuda pacu kadang bisa agak liar dan lumayan terguncang kalau harus ngelewatin jalanan ekonomi yang berbatu. Tingkat pergerakan harganya lumayan bikin deg-degan. Terus sampailah kita di penghuni sabana yang paling kecil, sang tikus. Ini dia, saham lapis 3 atau penny stocks, yang kalau di bursa kita julukan yang ngetop banget, saham gorengan. Kapitalisasi pasar mereka mungil banget, di bawah 1 triliun rupiah. Tikus itu kan ringan ya, geraknya super cepat, liar, dan sering banget arahnya nggak bisa ditebak sama sekali. Bayangin, harga saham tikus ini bisa lompat 30% cuma dalam sehari. Inilah yang bikin euforianya luar biasa buat para pemula. Tapi, tunggu dulu, perhatiin baik-baik. Besoknya, harganya bisa tiba-tiba anjlok 30% juga. Main kejar-kejaran sama tikus emang kelihatan menantang dan ngasih untung kilat.
Tapi resikonya fatal banget. Tikus gampang banget keinjak dan mati seketika pas kondisi pasar lagi panik. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang baru aja kita bahas. Tabel ini ngerangkum dan ngunci konsep-konsep tadi langsung ke memori kita. Coba lihat baris pertama, ada Sang Gajah, saham blue chip raksasa di atas 50 triliun. Sifatnya lambat tapi aman. Terus di baris kedua, Sang Kuda, second liner di angka 10-50 triliun, sifatnya cepat tapi volatile. Dan di baris terakhir, Sang Tikus, saham gorengan di bawah 1 triliun, sifatnya liar banget dan rapuh. Paham tabel ini bukan cuma soal ngapalin angka ya, tapi soal mengenali karakter asli dari aset yang mau kamu beli buat ngebangun peternakan bisnis kamu sendiri. Nah, ada satu hal yang super menarik, sekaligus jadi peringatan keras buat kita semua. Kenapa sih si tikus ini rapuh dan bahaya banget buat pemula? Alasan teknisnya ada di sebuah praktik yang namanya market cornering, atau yang di sini lebih sering disebut permainan bandar. Intinya, ini tuh manipulasi pasar, di mana ada satu pihak bermodal raksasa yang memborong sebagian besar aset yang jumlahnya emang terbatas itu. Karena saham si tikus ini cuma sedikit, si bandar bisa dengan gampang ngontrol dan main-mainin pergerakan harganya. Ini ibarat ngebikin badai buatan yang datang tiba-tiba, atau kayak kaki predator raksasa yang dengan gampangnya nginjak tikus-tikus ringan ini. Gajah tuh terlalu berat buat dimainin kayak gini, tapi saham gorengan, wah mereka rentan banget sama manipulasi. Jadi dari semua obrolan kita tadi, gimana cara nerapinnya? Ada satu aturan emas yang nggak tertulis nih, khusus buat kamu yang baru mulai. Coba perhatiin angka 100% ini. Di tahun-tahun pertama kamu berinvestasi, 100%, iya semuanya, modal portofolio kamu harus parkir murni di perusahaan-perusahaan gajah atau blue chip raksasa. Kenapa harus gitu? Karena masuk ke kategori saham ini tuh berfungsi sebagai filter keamanan utama kamu. Punya gajah di lumbung bakal ngebantu kamu ngebangun mental yang kuat tanpa harus ngerasa cemas atau kurang tidur mikirin manuver manipulatif dari pihak ketiga. Intinya, selalu mulai dari stabilitas. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Nanti pas kamu buka lagi aplikasi investasi kamu, coba tanya ke diri sendiri secara jujur. Apakah kamu datang ke pasar ini cuma buat berburu sensasi adrenalin sesaat, ngejar-ngejar tikus yang lari tanpa arah? Ataukah kamu punya visi nyata, menempatkan diri sebagai pemilik bisnis yang cerdas, yang lagi serius ngebangun peternakan kokoh yang sanggup bertahan dan berkembang lewatin badai ekonomi apapun? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kamu, dan pilihan itulah yang bakal ngebentuk masa depan finansial kamu. Terima kasih udah ikut menyimak, teruslah bangun asetmu dengan bijak, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.